Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar kajian Quran Surah Al-Isra, Surah 17 ayat 32. Nah, sebelum mulai kita masuk pada prolog dulu ya teman-teman. Jadi, manusia memiliki dua kekuatan dalam dirinya, yaitu hati nurani yang mendorong kepada kebaikan dan hawa nafsu yang mendorong pada keburukan. Perilaku manusia tergantung pada kekuatan mana yang lebih dominan. Nah, masuk pada pengertian zina. Zina adalah perbuatan tercela yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya mendekati perbuatan zina, termasuk pergaulan bebas, tontonan yang merangsang hawa nafsu, dan pornografi. Nah teman-teman, zina juga merusak kehormatan, keturunan, dan masyarakat, serta membuka pintu kekacauan dan penyakit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan seorang pemuda untuk tidak berzina dengan menyadarkan bahwa ia pun tidak ingin hal itu terjadi pada perempuan keluarganya. Setelah itu, alhamdulillah pemuda tersebut menyesal dan meninggalkan niatnya. Nah, selanjutnya teman-teman, ada 3 sifat yang disebutkan Allah untuk perbuatan zina. Yang pertama, fahisyah. Fahisyah adalah perbuatan yang sangat keji atau sangat rendah. Zina dapat menyebabkan rusaknya garis keturunan yang dapat mendorong terjadinya perselisihan hingga pembunuhan. Nah, yang kedua itu ada maktan, perbuatan yang sangat dibenci. Pelaku zina, terutama perempuan, akan dibenci banyak orang, bahkan harga dirinya menjadi sangat rusak. Ia tidak lagi dipercaya oleh orang lain, bahkan tidak ada yang mau menikahi dan menggunakan jasa pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada sa'asabilah, seburuk-buruknya jalan atau cara. Perbuatan ini menyebabkan manusia dapat dibandingkan dengan hewan karena memuaskan nafsunya kepada siapa saja, bukan kepada pasangannya atau suami istri sendiri. Nah, adapun pemikiran Hamka. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa zina adalah hubungan suami istri yang tidak sah dan menyebutkan perempuan yang haram dinikahi. Ia menegaskan bahwa jangan dekati zina, berarti larangan terhadap sikap yang bisa mengarah pada zina. Nah, menurut Hamka, contoh yang dapat mendekatkan pada zina antara lain meminum minuman keras, mengenakan pakaian yang menggoda, menonton film atau gambar pornografi, mendengarkan nyanyian yang buruk, menari dan berpelukan dengan yang bukan mahram, serta bepergian jauh tanpa mahram bagi perempuan. Untuk itu, untuk menghindari fitnah, Hamka menganjurkan agar pemuda yang sudah siap menikah segera melakukannya. Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, orang tua juga harus aktif mendukung, terutama dalam hal menikahkan anak perempuan jika ada pemuda yang baik yang melamar. Nah teman-teman, ada beberapa pesan dalam Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 32. Yang pertama, hati-hati dan jaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, baik laki-laki maupun perempuan harus memelihara diri dalam berinteraksi agar terhindar dari zina. Yang ketiga, larangan mendekati zina berarti menghindari segala hal yang dapat mengantar pada perbuatan zina. Yang keempat, pergaulan bebas membawa kerugian besar bagi pelakunya dan orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, setiap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu direnungkan, termasuk cara berinteraksi dengan lawan jenis agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Nah, masuk pada perilaku orang yang mencerminkan Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 32. Yang pertama, orang itu selalu membatasi pandangan kepada lawan jenis hanya saat keperluan karena pandangan bisa membangkitkan syahwat. Dan kedua, mengurangi pergaulan dengan lawan jenis jika tidak ada keperluan yang jelas. Yang ketiga, berpegang teguh pada norma agama saat bergaul dengan lawan jenis.
Yang keempat, menghindari tontonan yang dapat membangkitkan syahwat karena itu termasuk mendekati zina. Dan yang terakhir, menyadari dampak buruk pergaulan bebas dan zina baik di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, dan silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.